Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, Kuat Murjito di live streaming Facebook. Seperti janji saya tadi, setelah dari desa Palon, saya sekarang ada di Balai Desa Balong ya. Jadi Balai Desa Balong adalah desa. Desa ini adalah desa penghasil eh, batu bata ekspos terbaik yang pernah saya dengar atau yang pernah saya lihat. Jadi bata ekspos dari Balong ini teksturnya halus ya, dia halus dan sangat kuat. Dibakar ketika proses pembuatannya dengan menggunakan kayu jati yang kata Pak Kades, Pak Nyomo ini, Pak Nyomo ya, kayu jatinya yang dipakai untuk bakar ini gede-gede ya kawan-kawan ya. Jadi kalau kita lebih kreatif mau bikin bahan material untuk mebel itu sebenarnya masih bisa, tapi dipakai untuk membakar bata ekspos ini. Nah ini ya, kita ada di balai desanya dan kebetulan desain balai desa ini menggunakan material bata ekspos, bata yang tidak perlu di plester gitu ya, cukup di ekspos gini aja. Dia sudah kelihatan cukup nyeni ya, cukup bagus. Itu adalah bata ekspos. Nah sekarang saya akan coba masuk ya ke dalam ruangan dan ini kelihatan banget bahwa suasana cukup teduh ya kalau di. Nah ini tadi saya baru saja melaksanakan penilaian dengan beberapa unsur desa. Ada Mbak Lis dari Mbak Lis ini, beliau adalah seorang pengrajin dan beliau adalah perangkat desa. Terus di sebelahnya Pak Nyomo, Pak Nyomo bisa ada Pak Kadesnya dan beberapa unsur ya, ada staf beliau. Untuk buahnya yang saya minta. Nah ini ya. Nah di sana ada Ibu Kabid Pariwisata dan Mas Galih stafnya ya. Nah ini dia kawan-kawan, bata ekspos dari Balong, Kecamatan Blora. Ibu Yanita Hartanti Wijaya, selamat pagi menjelang siang. Wih, Mama Caca ya, apa kabar nih? Lama gak jumpa. Ini kita kasih lihat kunjungan saya di Desa Balong. Ini saya mungkin akan telusuri dari sisi luar ya. Jadi uniknya bata ekspos, mungkin nanti kawan-kawan yang ingin bikin rumah dengan bata ekspos nanti tak kasih tahu kalkulasi ekonominya ya. Dengan menggunakan material seindah ini, dengan material yang sekeren ini, sebenarnya dibandingkan dengan kalau kita bikin bangunan dengan bata biasa yang di plester itu, justru kata Pak Nyomo tadi, kata Pak Kades itu lebih ringan ini biayanya, lebih murah yang ini. Jadi meskipun lebih nyeni tapi dia lebih murah dan tentu saja lebih kuat kawan-kawan ya. Jadi bata ekspos yang dari Balong ini ternyata kalau kita mau pakai material untuk membuat pagar ya di depan rumah itu, dia tidak akan luntur kena air hujan. Kalau bata biasa kan kena cucuran air hujan itu dia bisa hancur ya dan luntur. Kalau ini enggak. Jadi ini cukup ini ya, cukup ini dan kokoh. Nah ini dari samping. Saya kebetulan hari ini tidak berkeliling ya. Nanti kapan-kapan saya akan ajak kawan-kawan untuk melihat bagaimana proses apa ya, pembuatan batu bata ekspos di Balong ini. Ini Bu Caca yang kayaknya mau bikin rumah, silahkan bisa bisa diadopsi ya. Yang mau selama ini kan lokasinya cukup dekat dengan Polres Blora. Balong itu ini kesannya masyarakat sekitar kurang lebih 1 km ke arah utara lalu berbelok ke arah barat. padahal kan mereka Ini kantor desanya juga cukup unik. hanya selama ini yang mau kan. Ruangan kepala Nah, desanya, yang lain kenapa tidak mau? ruangan kepala desanya juga dibikin seperti studio rekaman gitu ya. Mbak Lis, saya boleh diantar masuk untuk melihat ruangan Pak Kades. Nah ini saya mau diantar sama Ibu perangkat desa, Bu Lis ya, untuk melihat bagaimana uniknya bangunan yang menggunakan Mbak Lis ini. Makasih ya Pak, maaf mengganggu Pak. Wah ini kayaknya jadi banyak yang senang ya, tuh kan. Di rumah juga nuansanya jadi adem gitu ya, suasana jadi adem karena memang warna merah itu dipercaya bisa warna yang bisa menimbulkan rasa kasih sayang, katanya seperti itu. Jadi kalau ruangan kita dibikin warna merah kayaknya keren banget ya. Nah ini Pak Kades, saya diajak ke ruangan beliau, unik ya, seperti studio rekaman nih Pak Kades. Boleh nanya-nanya Pak Kades nih dari Facebook Kuat Murjito nih Pak. Nah ini Pak Kades, Pak Nyomo, beliau adalah kepala desa di Desa Balong. Pak, ini kalau pengrajin bata semacam ini mau nggak saya dulu Pak?
kira-kira di Desa Balong ini ada berapa pengrajin, Pak? Ini hampir satu dukuhan ditambah dukuhan yang satu itu separuh. Kalau kita kalkulasi, kita lihat jobong itu tempat untuk membakar genteng dan batu bata. Itu ada sekitar 32 jobong. 32 pengrajin ya, Pak ya? 32 tempat pembakaran. Ya, tempat pembakaran. Okay. Tempat pembakaran. Nah, satu jobong tempat pembakaran itu kadang-kadang dia sudah punya beberapa pengrajin. Oh gitu. Ya, jadi dia kayak pengrajin. Indukannya itu, Pak ya? Iya, betul. Terus? Ya. Jadi kalau kita hitung, jadi yang jumlah pengrajin yang di Balong itu satu dukuhan, Dukuh Huni namanya. Okay. Dukuh Huni itu satu dukuhan semua. Semua jadi pengrajin. Jadi pengrajin semua. Kemudian yang di Balong itu ada sebagian. Jadi kurang lebih ada sekitar kalau musim kemarau, kalau musim kemarau itu ada sekitar 20 kepala keluarga yang berusaha yang ikut, dalam jadi pengrajin. Okay. Karena kita tahu ada hujan ya, Pak ya. Kita tahu kalau selain pengrajin batu bata genteng di Balong itu mayoritas petani dan mereka biasanya kalau musim penghujan mereka masuk ke lahan, musim kemarau dia jadi pengrajin gitu, Pak ya. Walaupun ini setelah kita tanam, kita kembali lagi bikin genteng dan batu bata. Lagi ya. Selain genteng dan batu bata, kayaknya juga ada kerajinan gerabah dan keramik ya. Benar, Pak ya? Ada. Ya, ada berapa pengrajin, Pak, di sini? Di sini ini yang aktif ada 10. Yang ada 10 pengrajin. Jadi nanti kami karena sedang berupaya untuk bisa betul-betul ini bisa maksimal, karena cita-cita kami ini kasongannya di Blora. Jadi sentra ini, Pak, keramik dan gerabah ya, Pak. Betul berharap. Jadi motivasi dari teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menggugah dari warga masyarakat yang kebetulan memang punya potensi untuk di bidang gerabah dan keramik. Baik, teman-teman yang sudah bergabung ya, kalau mau nanya-nanya ini mumpung Pak Kadesnya juga sangat suka berbagi nih ya, silahkan bisa nanya atau ketik hadir atau komentar apa silahkan ya. Bu Yanita atau Bu Indah ini yang sudah bergabung dengan saya juga selamat siang, silahkan bisa komen ya. Pak, katanya untuk membuat bangunan bata expose ini ternyata dibandingkan dengan bata yang plaster yang kayak gini, ternyata mahalan yang plaster ya, Pak, bener nggak, Pak? Tapi nyeninya kok masih nyeninya. Ini cerita, Pak, bisa cerita sedikit tentang itu, Pak? Dari kami sendiri memang lebih suka di bata expose ya. Lebih nyeni ya. Ini di selain seni, ini juga pekerjaannya menurut saya ini juga cepat, ringan, biaya juga nggak terlalu mahal. Dan unik ya, jelas-jelas unik ya. Tapi unik, untuk biayanya gimana, Pak? Memang bener ya lebih menghemat. Pekerjaannya sekali jadi. Tapi kan nilai selingnya nggak kalah ya, Pak ya, dengan tidak kalah, betul. Jadi kawan-kawan itu ya informasinya dari Pak Man. Dan sekarang kalau untuk harga bijian atau harga per 1000 sekitar berapa kisarannya, Pak? Untuk bijian 1.500. Jadi untuk per 1000-nya 1.500.000. Oh, per 1000-nya di tempat ya. Jadi nanti ditambah ongkos angkut ya, Pak ya. Ada ongkirnya. Gitu ya kawan-kawan ya, yang sudah ingin tertarik untuk bikin tempat tinggal menggunakan bata expose, saya rasa ini jadi informasi yang menarik ya, karena dipadu-padankan dengan kayu juga sebenarnya masuk, Pak ya. Unsur bata ini sangat unik dan sangat cantik. Saya sendiri di rumah juga menggunakan bata expose dari ini ya, dari Balong. Gitu ya, Pak Mono. Saya mungkin ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang kerajinan apa, Pak, selain bata dan genteng ini yang dibikin oleh masyarakat di Balong ini, Pak. Ini tak lepas gitu, Kak. Ya, monggo ya, enggak apa-apa. Jadi ini kami sedang berinovasi karena prediksi kami tidak begitu lama, karena bahan baku dari bahan baku kalau kita bikin keramik atau gerabah ini nilai ekonomisnya akan lebih kentara, gitu ya? Lebih kentara. Jadi dari bahan baku satu bata itu kita bikin keramik nilainya bisa jadi nilainya bisa berlipat-lipat ya, betul. Keramik maksudnya di kerajinan ya, Pak ya? Iya, betul. Apa saja, Pak, yang sekarang lagi happening dibikin sama teman-teman di Balong ini? Seperti vas bunga itu ya, Pak ya? Ada
ini yang baru-baru ini vas bunga karena kita sudah menggerakkan yang untuk di sudut-sudut ini dari teman-teman sudah bikin semacam rak atau etalase ya. Yang nanti akan kita taruh ada vas bunga, nanti kita kasih bunga ini dari Bapak Ibu perangkat juga kebetulan juga ya sudah dan termasuk kerajinan-kerajinan lain yang bisa mendukung nanti proses jadi desa wisata nih Pak. Karena hari ini kawan-kawan Pak Nyomo dan teman-teman dari Balong ini sedang dinilai oleh tim Dinas Pariwisata untuk nanti menjadi status desa wisata gitu Pak ya. Terutama wisata edukasi. Wisata edukasi ya kawan-kawan ya. Jadi nanti kawan-kawan yang ingin mengetahui produksi kerajinan dari balong atau proses bagaimana cara membuatnya, nanti kawan-kawan di Balong akan siap ya Pak untuk mendampingi dalam paket wisata yang mereka akan siapkan untuk panjenengan semua. Kami juga sampaikan juga di sini dari ibu-ibu PKK kami punya kerajinan rajut ya. Kami punya dari ibu-ibu PKK ada kerajinan rajut ya, rajut ya. Dibikin apa tuh Pak rajutnya? Ada macam-macam, ada tas, ada dompet, gitu ya? banyak. Sudah produksi ya? Sudah. Oke, kawan-kawan yang tertarik rajutnya, kawan-kawan saya kayaknya juga ada yang nanya di mana ya bisa kita belajar rajut. Mungkin kawan-kawan di Balong juga siap juga untuk ngasih ini ya, coaching ya Pak atau gimana sih cara memulai bikin rajutan itu? Siap. Nanti dan kawan-kawan ya siap. Kami di sebelah juga ada perpustakaan. Di situ ada buku-buku tentang keramik, tentang gerabah, masalah clay di situ banyak. Gitu banyak. Ya. Jadi kalau tak jauh dari kantor desa Pak ya. Di depan kantor desa. Saja. Ya, di depan kantor desa. Oke teman-teman, wah banyak sekali Pak Nyomo, makasih banget informasinya. Moga-moga kawan-kawan yang belum familiar dengan Desa Balong jadi lebih tahu dan mereka bisa coba untuk berkunjung di desa ini Pak ya, karena kalau saya bilang batu bata ekspos di Balong ini terbaik yang pernah saya lihat loh Pak. Jadi ketika saya ke keluar kota, banyak kota-kota lainnya yang menghasilkan batu bata ekspos, ini ternyata Balong lah yang juara, karena ketika dibikin pagar untuk di luar ruangan atau di outdoor ternyata juga nggak mau proli bahasa Jawanya nggak hancur ya Pak, karena memang teknik bakarnya juga sangat bagus. Dan tadi saya sempat ngobrol sama Pak Kades, ternyata kawan-kawan bakarnya juga pakai kayu jati yang gede-gede ya. Betul, kayu jati, betul. Sayang sebenarnya, jadi kayu jati yang sebenarnya kawan-kawan masih bisa dipakai untuk membuat ini mebel meja itu ternyata oleh pengrajin Jombang itu dibakar untuk proses pembuatan batu bata ekspos. Betul ya Pak ya? Betul. Oke. Ini juga ada genteng glasir di sini juga siap. Genteng glasir itu apa Pak? Genteng ya kita sudah di genteng sudah dibakar. Ya. Setelah itu dibakar lagi karena dikasih warna itu yang kayak perak itu Pak ya, kayak maksudnya mengkilap ya. Kilang ya, mengkilap. Betul. Iya. Di Pak Mono ya enggak salah itu. Betul ya. Juga ada genteng sirap. Kalau yang sirap itu biasanya dari kayu, tapi ini dari genteng juga ada. Oh, sudah mulai produksi juga. Saya tertarik nih Pak untuk melihat genteng sirap dan genteng glasir. Ngomong-ngomong harganya berapa Pak kalau genteng glasir dan sirap? Kalau yang glasir itu sekitar 4.500 per butir, per biji ya. Oke. Kalau yang sirap kita belum tahu. Belum tahu. Oke, ini informasinya Pak Kades lumayan banyak dan bermanfaat buat kita ya, kawan-kawan. Jadi yang pingin mengetahui tentang produksi batu bata dan keramik serta gerabah, silakan ya kawan-kawan. Akses ke Balong juga gampang ya Pak ya. Sangat mudah ya. Jadi dari arah Kota Blora itu ke timur kurang lebih sekitar nggak sampai 5 kilo ya Pak. Terus berbelok ke arah utara ya. Perempatan Polres ke utara. Nanti itu udah, kalau kawan-kawan sudah melihat banyak rumah yang menggunakan bata ekspos, itulah Desa Balong. Gitu Pak Nyomo ya. Terima kasih atas informasinya Pak. Salam dulu Pak. Wah, terima kasih Pak Nyomo. Nah ini kawan-kawan kita tadi habis ini ya wawancara dengan Pak Nyomo dan kelihatan keren Bang ya kantor desanya, lain daripada yang lain. Baru kali ini saya ketemu kantor desa yang menggunakan material batu bata. Mbak Lis, gimana nih Mbak? Ada kerajinan apa lagi nih Mbak di Balong nih? Rajutan. Ini dia kalau tadi yang sempat di sana ceritakan. Di perpustakaan inklusi sosial itu. Oh gitu. Itu hasilnya ada rajutan. Itu dijual ya? Iya dijual. Dijual ya. Jadi saya ada sepatu. Ini kalau kita pesen untuk bikin tempat rapi bisa Mbak ya? Bisa. Sangat bisa ya. Bisa. Mahal nggak sih Mbak kayak gini Mbak? Oh, nanti bisa promo nanti bisa promo. Kenyang halus kawan-kawan. Iya. Ini sepatu juga produk saya ini.
Ini tapi kotor. oh kotor ya. Ini bisa di zoom. Saya pakai. Ini rajutan bener-bener. Ini ya, ini merek saya ini. Oke, Lista. Lista Rose. Keren ya. Iya. Ini kuat banget ya Mbak ya dan Iya dapat. Ini kemarin juga banyak pesanan saya. dimakan nggak apa-apa. Ada pesanan di sana. Anti api juga. Api ya. Ada itu sulam tas, itu Iya. sulam pita. Oh, sulam ini dia pita. kawan-kawan ini Pak Kades juga Ada. kasih lihat Ada ini. dompet Ada ya. Dompet di sana ada nanti di perpustakaan tadi Bu. Iya. Apakah teman-teman di sini juga nanti akan menyediakan tempat untuk belajar merajut? Iya, itu Disiapkan juga? kedepannya kita itu di perpustakaan Itu edukasi nanti ya? atau nanti di sebelahnya itu kan ada kios itu nanti kan kita nyimpan produknya untuk dari display PKK ya, ya, iya. untuk display di sana juga bisa. Mesti ibu-ibunya Keren, yang mobil sambil keren. merajut. Iya. Ya, sambil merajut. Mungkin seperti wadah HP ini. ya, wadah Iya. apa HP tempat-tempat bisa. uang Iya, juga, kartu tempat juga bisa uang, dibikin ya dari dompet. Iya, banyak itu di rajutan. sana banyak tas-tas. Keren, keren. Ini kawan-kawan yang kemarin pernah nanyain saya, di mana sih tempat di Blora yang bisa dipakai atau bisa pakai belajar untuk merajut? Ternyata di Balong ya. Belum bisa. Kawannya Bu Yanita, Mama Hafisa ini harus dikasih tahu ya bahwa kemarin beliau mau belajar merajut tapi masih nggak tahu harus belajar di mana nih. Sama Mbak Lis nih, Iya, beliau adalah bisa. perangkat desa Balong ya, Monggo bisa. yang siap untuk membimbing Ya, nanti panjenengan. kita belajar bersama. Iya, Kita sip. belajar. Makasih ya Mbak Lis ya. Iya, sama-sama. Ini dari mana lagi nih Mas? Ini dari unsur desa, perangkat desa. Kalau yang sebelahnya ini, Ini saya pendamping dari provinsi, Pak. oh, pendamping dari provinsi. Dari Mas siapa namanya? Mas Iqbal. Mas Iqbal. Oh, program pendamping dari provinsi ya Mas. Apa PKKP nih? itu loh, yang program pengembangan kepedulian kepala Saya dulu pernah punya temen yang di Buluroto, si Ira. Kenal nggak? Enggak Yang tahu ini lalu. saya baru tahu. Oh, baru ya? Oh, baru ya. Jadi Ya. itu setiap 1 tahun Si Ira juga nonton nih sekarang nih. Jadi Iya, gimana Mas programnya Mas? programnya di sini saya mengembangkan potensi yang ada di desa. Iya. Jadi sebelumnya sudah sempat ketemu juga sama Bu Wahyu waktu di Dimpora Butuar kemarin Bu sama Pak Mumu juga tuh. Oke. Masih ingat Bu seragamnya kan ini? Iya, Kan iya. ada 14 orang dari Yang desa. pemuda dan olahraga itu bukan ya? Iya, gimana Iya, Mas? jadi kan kita mengembangkan sebenarnya kemarin tuh saya masih pasif dalam arti karena Covid ya. Iya. Mungkin eksplorasi di desa itu masih kurang. Hmm. Jadi aksinya baru akhir-akhir tahun ini. Jadi Menjelang 2021 ya. jadi saya mengembangkan tas rajut itu mulai penjualan online gitu. Oke. Jadi pembuatan sosial media. Promosinya ya lewat medsos ya. Keramik itu. Ya, terus Oh, gitu ya. selanjutnya kan ini lagi musim bunga lagi naik banget Ya, di lagi bunga. happening ya. Jadi kita memberdayakan masyarakat Balong yang bikin pengrajin kayu. Jadi kita oke. membuat rak kayu, alhamdulillah udah kirim Oh, Semarang, Rembang. Untuk sapi nih dengan model yang mungkin ini ada unik ya. mungkin ada Instagramnya. Oke, Ini bisa ada- dibagi Mas. Instagramnya nanti kawan-kawan bisa cek ya. Oh iya siap. Ini untuk Instagram rajutan tuh ini ada apa namanya rajutanku itu Rajutanku. rajutanku underscore itu di situ bisa order beberapa macam model rajutan itu. Oh, tapi jadi nanti bisa sistemnya- ini ya, bisa bisa pre-order. custom lah istilahnya ya. Bisa sesuai warna, bisa sesuai Oke. motif gitu, bisa sesuai ukuran. Juga bisa belajar juga sama Mbak Lis ya dan kawan-kawan. Wih, kayaknya menarik nih ya. Jadi Terus, yang saya tahu cuman genteng, keramik dan ini ternyata banyak produk sudah sebenarnya. disiapkan lagi ya Sudah, produk sudah. berikutnya. Sebenarnya tuh Ya. saya udah sempat ngobrol ke Pak Perangkat sama kepala desa itu pengennya ada galeri itu di Balong. Oh, galeri. Oh, jadi Ya, produk-produk kecil dari Balong tuh bisa satu galeri di situ. Oke. Jadi iya, kan iya. sekarang kayak anggap aja kayak kaos-kaos lah kayak apa Iya. ikon-ikon Balong. Betul. Terus ini untuk Instagram kalau pengen lihat vas bunga atau rak-rak bunga itu ada di katalog underscore diakomik. Oh gitu Nah, ya. itu sini kan kita berinovasi membuat Bisa vas bunga. betul. Ini yang udah di sini udah laku semua. Pak. Udah laku dan terus teman-teman juga bisa request ya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Bisa. Tapi Luar setelah biasa. kita pre-order dulu gitu. Iya, iya, gitu. iya. Makasih ya Mas ya ini Iya, dari pendamping provinsi kita pas ada penilaian pas di sini Iya. ya jadi kita bisa ngobrol-ngobrol banyak dan memang Iya, bener ya Mas memang desa itu masa depan dunia ya. Masa depan sekali. Artinya kita sekarang ini dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada memang kita nggak nggak mau harus ini ya harus bisa menyesuaikan diri ya. Menyesuaikan diri. Artinya walaupun kita di desa tetap bisa berkreasi, bisa berproduksi kayak Bali sini, tetap bisa bikin rajutan dan promosinya bisa mendunia. Artinya ketika produknya memang bermutu dan berkualitas ya. Harus selalu berinovasi. Siapapun bisa ini ya bisa order ke sana. Monggo nanti ke sana. Oke siap, iya Mbak Lis nih dengan ramah akan mengajak saya untuk melihat produksinya. Kawan-kawan jangan bosan ya melihat saya cerewet seperti ini. Moga-moga informasinya bermanfaat ya. Ini kita mau diajak sama Mbak Lis perangkat desanya untuk melihat bagaimana
beliau dan kawan-kawan sedang memproduksi ini ya. Nah, ini dia kawan-kawan, Balai Desa Balong. Keren ya. Jadi warnanya merah, warna yang dipercaya sebagai warna kesetiaan, dan warna keberanian ya. Jadi kawan-kawan kalau bikin rumah dan nuansanya merah itu biasanya kata sebagian orang itu bisa membuat penghuni rumah tangganya saling menyayangi, gitu ya. Katanya seperti itu, mitosnya. Saya mau diajak Mbak Lis kemana nih? Oh, di sana. Ya, Pak Kades, mohon pamit Pak. Oke, siap. Oke, nah kita akan berjalan dan tidak jauh ya kawan-kawan dari Balai Desa Balong. Kita akan melihat seperti apakah ini balai desanya, gedung pertamanya masih dalam renovasi, dan ini ya kawan-kawan bisa lihat seperti ini. Ini adalah gapura sebelum masuk Desa Balong. Tuh, keren ya, serasa seperti kayak di kerajaan Majapahit. Tuh kan, saya lagi berada di kabupaten di Majapahit nih, kayak gini nih. Ini Bata Expose ya. Dia dipasang di outdoor. Ketika musim hujan seperti apapun dia tidak akan luntur ya. Inilah hebatnya batu bata Balong yang saya bilang tadi, batu bata terbaik yang pernah saya lihat di Indonesia ini atau di Blora ini. Oke ya, saya mengikuti Mbak Lis yang tadi sempat mengundang saya untuk melihat bagaimana kerajinan. Assalamualaikum. Mohon maaf ya Mbak. Nah ini dia, ada satu ruangan yang menyerupai perpustakaan kawan-kawan ya. Oh ini memang perpustakaan? Oke, ternyata benar ya, ini perpustakaan. Dan ini ada mbak-mbaknya yang berbasis apa Mbak? Inklusi sosial. Inklusi, apa itu inklusi? Itu bisa ada efeknya untuk ke masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Oke, ini dia kawan-kawan ya, ada banyak varian produksi yang sudah dihasilkan. Ini kayak kawan-kawan yang senang dengan tas seni rajut ya, ini bener ya, rajut ya? Iya, rajutan. Ini Ada sulam pita. Ini ada sulam pita juga nih kawan-kawan, keren ya, tuh kan, balis. Oh ini bahannya apa Mbak? Ini dari, Ini kita pesan ya. oh ini dari pesan ya, cuma dikasih ornamen ini ya, kasih ornamen bunga ya. Di sini ada banyak. Nah ini dia, ada buku-buku tentang bagaimana cara membuat kerajinan, merajut, termasuk keramik ya. Ini ada literasinya di sini kawan-kawan. Lengkap ya ternyata ya. Dan kelihatannya Pak Kadesnya juga sangat mendukung kegiatan di tingkat ini. Ibu-ibu PKK atau mbak-mbak masih remaja nih? Rata-rata PKK ya? Ibu ya? Oke, itu ya, bisa dilihat ya. Dipon dulu. Oh sudah Mbak, sudah menopo Bu. Oh iya, tasnya saya harus lihat Bu. Oh, tasnya gede ya? Ini masih belum selesai ya kawan-kawan. Tuh kan? Oh gitu ya. Kantong untuk belanja Bu ya? Tuh kan? Benangnya dari benang rajut ya Bang? Benang rajut ya? Seperti ini ya kawan-kawan ya. Oke, ini ada gantungan kunci juga kawan-kawan. Juga bisa dibikin dengan ornamen bentuk apa nih? Bentuk baju ya? Baju cewek gitu. Terus ada lagi. Oh itu juga bentuk topi juga. Nih. Ini berapaan Bu segini? Kalau dijual? 5.000. Ini juga sama 5.000. Saya beli dong 2 ya. Keren ya. Siapa yang mau beli kawan-kawan? 5.000, 10.000 dapat 2. Saya mau beli 2 ya. Yang satu topi, yang satu ini. 10.000 ya Bu ya. Oke kawan-kawan, ada yang mau beli dari saya? Cukup 15.000 aja satu. Waduh. Saya untung dong ya. Jadi kawan-kawan kalau mau datang ke sini dan mau ini ya, mau apa? Mau mengkoleksi kerajinan rajut yang diproduksi oleh ibu-ibu dari Desa Balong, teman-temannya Mbak Lis, bisa datang kemari ya Mbak Lis ya. Ini ada program promo apa nih Mbak Lis? Untuk promosi tas ini, dan sambil milih-milih deh. Sambil milih-milih gantungan kunci di sini. Ini bisa tadi yang Ya, silahkan Mbak Lis, ditawarkan Mbak, mumpung banyak ibu-ibu yang lagi nonton nih ya. Pak Joko Setiaontoro juga melihat nih lagi. Produk-produk kita bisa dilihat di IG kita ya. Di mana? Rajutanku _ di sini. Nih kan, cantik kan ya? Tuh lihat, gantungan kuncinya bentuknya. Bisa Ini buat pesan. gantungan di mobil juga bagus ya kawan-kawan ya. Iya. Tuh kan, Nanti bisa pesan. ada topi Hawaii atau topi apa nih namanya? Topi. Bisa pesan dengan sampel, kita bisa buatkan. Bisa buat gitu aja. Bentar Bu.
Ini bagusan mana ya? Saya ini dua nih, ambil dua nih. Ini udah jadi kan? Banyak model kita. Oke, tusuk gitu, 10.000 ya. Oke, kawan-kawan, saya beli dua ya. Saya kulaknya di sini 5.000. Nah, nanti kawan-kawan mau beli dari saya 10.000 aja, nggak apa-apa ya. Oke, Mbak Lis, makasih ya informasinya. Sukses selalu untuk kawan-kawan yang ada di Balong dalam memproduksi kerajinan rajutnya. Gitu ya kawan-kawan ya. Ini dari Balong, saya diajak untuk melihat bagaimana seni rajut itu dibuat. Dan saya dapat dua ya, nanti untuk oleh-oleh buat anak saya. Oke. Pak siapa nih? Ibu Yanita Hartanti Wijaya masih di sini kah? Nah, silahkan Bu. Kalau mau beli tas ya, tuh lihat. Bagus-bagus tasnya. Ini warnanya apa nih? Pink. Pink salam. Pink salam. Keren kan? Terus ada lagi yang warna hitam. Cuman bakonya nggak tahu harganya berapa, masih bingung nih, masih galau nih. Ditanya. Oh, pengrajinnya nggak di sini ya, jadi ada lagi. Nah, ini juga tas rajut juga, bagus ya kayaknya ya. Dan sepertinya juga kuat Bu ya ini ya, sangat sangat kokoh kayaknya, sekuat nama saya. Iya, nanti bisa buka-buka colek-colek di kita, bisa inbox nanti. Gini ya kawan-kawan ya, bisa silahkan bisa lihat Instagramnya, nanti bisa nanya-nanya ya. Tuh, Mbak Lis, boleh dipakai Pak kayak apa? Tuh kan, keren ya, dipakai sama Mbak Lis ya. Oke, tuh kan. Makasih ya Mbak Lis ya informasinya Bu, kawan-kawan. Ya, ini kebanyakannya ya. Terima kasih. Baik, gitu ya kawan-kawan, informasi yang bisa saya sampaikan dari Balong tentang produksi apa saja yang ada di desa ini. Tuh kan, saya cukup beruntung ya dapat oleh-oleh kerajinan gantungan kunci. Saya yakin pasti anak-anak saya suka nanti. Gitu ya. Gimana Bu Ayu? Sampun selesai? Oke, Pak Nyomo, saya mohon pamit dulu. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum. Nggih, Mas. Sampai ketemu lagi, Mas. Oke, nggih. Oke, kita baik kawan, sudah selesai siaran saya dan kegiatan penilaian saya hari ini yang terakhir di Desa Balong, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Sampai ketemu lagi ya kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.